Selamat malam Ibu, selamat datang di Apotek Wibawa. Perkenalkan saya Ivan, ada yang bisa saya bantu Ibu? Halo, selamat malam Pak. Ini Pak, saya mau beli obat Ventolin. Terus tadi juga dokter udah ngasih saya resep. Ini sih resepnya Pak. Sebentar Bu, saya lihat dulu ya resepnya. Oke. Ini resepnya untuk anak mawar ya Bu ya? Iya Pak, itu anak saya sendiri. Kalau boleh tahu si anak Ibu berapa ya? Umurnya sih baru 7 tahun Pak. Hmm, Terus tadi dari dokter disebutkan sakit anak Ibu kenapa ya Bu ya? Tadi dari dokter dijelasin kalau anak saya itu kena asma. Hmm. Terus itu udah maksudnya dibilang sih bisa pakai Ventolin ini gitu. Nah, benar Ibu. Jadi di resep dokter menuliskan obat untuk anak Ibu yaitu obat Ventolin inhaler, di mana obat ini bertujuan untuk meredakan asma dari anak Ibu. Kalau boleh tahu, apakah dari dokter sudah menjelaskan cara penggunaan dari Ventolin inhaler ini, Bu? Atau dari Ibu sudah paham sebelumnya? Sebelumnya sih dokter nggak ada jelasin jelasin cara pakainya sih Pak gitu, dan kebetulan juga sebelumnya saya nggak pernah pakai obat ini, jadi agak bingung sih jadinya gimana caranya. Oke, Bu. Izinkan saya menjelaskannya ya Bu ya, mengenai cara Oke. penggunaan obat Ventolin inhaler ini. Jadi di Ventolin inhaler ini pertama terdapat dua bagian penting, yaitu ada mulut inhaler dan yang kedua ada tabung inhaler itu sendiri. Di mana tabung inhaler ini fungsinya untuk menyemprotkan dari obat inhaler itu. Apakah sampai di sini Bu terbayang? Yang saya tangkap sih intinya bagiannya cuma dua. Yang pertama Hmm. ada tabungnya, kedua Nah, sama mulutnya. Ya, Pak ya? ya, tepat sekali, Ibu. Kemudian cara memegangnya, Ibu bisa pastikan nih jempol tangan Ibu di bagian mulut inhaler dan dua jari Ibu di bagian tabungnya. Nanti megangnya seperti ini, Bu. Oh, oke. Berarti itu posisi mulut, maksudnya dari tangan Bapak itu mulutnya tuh ada di bawah, terus tabungnya di atas gitu ya, Pak ya? Nah, seperti itu mulut inhaler ada di bagian bawah. Sebelumnya untuk pemakaian Ventolin inhaler untuk anak Ibu saya sarankan dibantu oleh Ibu sendiri ataupun orang dewasa lainnya yang ada di rumah ya, Bu. Jadi pertama sebelum pemakaiannya ini pastikan Ventolin inhalernya dikocok terlebih dahulu ya, ya. Kemudian tutup Ventolin inhalernya ini dibuka dan bagian mulut inhalernya itu dibersihkan menggunakan tisu ataupun kapas yang telah ditambahkan dengan air hangat sebelumnya. Seperti itu, Ibu. Itu kalau bersihinnya pakai tisu biasa atau tisu basah gitu, boleh nggak, Pak? Kalau saya sarankan sih untuk penggunaan tisu basah dihindari ya, Bu ya. Kita tidak tahu apakah nanti ada interaksi antara zat-zat yang terdapat di tisu basah terhadap obat yang ada di Ventolin inhaler ini, Bu. Jadi saya sarankan untuk tetap menggunakan kapas ataupun tisu yang telah ditambahkan dengan air hangat, Ibu. Oke. Terus tahap selanjutnya Ibu bisa meminta anak Ibu untuk mengembuskan nafas panjang, kemudian tahan, lalu letakkan Ventolin inhaler pada mulut anak Ibu dan pastikan mulut anak Ibu tertutup dan tidak ada rongga pada bibir anak Ibu. Sampai di sini terbayang, Ibu? Oke, berarti saya minta anak saya, maksudnya kayak ngembusin nafas gitu ya, Pak ya? Hmm. Ngembusin nafas gitu, terus baru saya pasang si mulut inhalernya. Ya, seperti itu, Bu. Udah kebayang. Nah, tahapan selanjutnya, Ibu lakukan penekanan pada tabung inhalernya untuk menyemprotkan obat yang terdapat dalam tabung tersebut. Nah, pada saat itu berbarengan Ibu minta anak Ibu untuk menarik nafas melalui mulut ya, Ibu. Oke, berarti ketika saya tekan, anak saya nafas panjang, maksudnya nyedot Menghirup, kayak gitu ya, menyedot, Pak ya? menyedot. Oh, Menyedotnya oke, melalui mulut, nyedot. Ibu. Oh, oke, berarti pakai mulut nyedotnya. Ya, seperti itu, Ibu. Nah, di sini pada resep saya melihat bahwa dosis untuk anak Ibu 2 kali semprot setiap kali pemakaian. Setelah selesai penyemprotan
Ventolin inhaler yang pertama, Ibu bisa mengeluarkan Ventolinnya ini dari mulut anak Ibu, kemudian Ibu minta anak Ibu untuk menahan nafasnya selama 10 detik ya, Ibu, ya, untuk memastikan, Ventolin inhaler ini, masuk keseluruhnya ke dalam, sistem pernapasan anak Ibu. Kemudian, Ibu bisa meminta anak Ibu, untuk bernafas normal selama 1 menit. Setelah itu Ibu bisa memberikan dosis semprotan yang kedua dengan tahapan-tahapan penyemprotan yang sama seperti penyemprotan, dosis yang pertama, Ibu, ya. Oke, berarti waktu udah selesai make, anak saya tahan nafas dulu, Ya. baru saya cabut gitu ya, Pak, ya? Ketika selesai penyemprotan pertama, Ibu bisa cabut Ventolinnya, nanti Ibu bisa minta, anak Ibu untuk menahan nafasnya. Jadi cabut dulu baru anak Ibu menahan nafas, seperti itu. Oke. Oh, berarti ya, ngerti lah. Oke. Kebayang sih, Pak. Kemudian, setelah penyemprotan yang kedua, Ibu bisa mengeluarkan inhalernya dan juga ingat untuk, meminta anak Ibu untuk menahan nafas selama 10 detik. Kemudian untuk penyimpanan inhalernya, Ibu bisa melakukan penyimpanan di lemari obat ataupun, tempat kering lainnya, yang penting jauh dari jangkauan anak-anak ya, Bu. Oh ya, bentar, Pak, saya agak, apa namanya, agak kurang kebayang sih. Kan itu udah selesai nyemprot nih, terus Iya. saya cabut, terus anak saya nahan nafas kan. Tahan nafasnya tuh tadi Bapak bilang, apa namanya, 10 detik kan, Pak, ya? Ya. 10 detik. Terus berarti setelah 10 detik itu, kalau mau ngulang lagi dosisnya yang kedua, berarti saya minta anak saya nunggu 1 menit kayak gitu. Seperti itu. Tapi udah boleh nafas biasa gitu, Pak? Udah boleh nafas biasa, baru kemudian diberikan dosis kedua. Nafas lewat hidung itu boleh? Boleh, Bu. Oke. Oh ya, Oke. tadi kan Bapak bilang kalau nyimpennya itu boleh kayak di kamar atau di kotak obat gitu ya, Pak, ya? Kalau di kulkas boleh nggak, Pak? Saya sarankan untuk tidak di kulkas ya, Bu, karena obat ini juga tidak, membutuhkan perhatian khusus. Jadi bisa disimpan di tempat, seperti tempat obat ataupun di lemari penyimpanan biasa, yang penting jauh dari jangkauan anak-anak, Ibu. Oh gitu, oke. Terus saya, berikan satu tambahan informasi, jadi setelah penggunaan dosis yang kedua atau penyemprotan yang kedua, Ibu bisa minta anak Ibu untuk berkumur ya, Bu, ya. Apa namanya, itu kumurnya harus pakai obat kumur atau gimana, Pak? Itu untuk kumurnya itu cukup menggunakan air biasa ya, Bu, ya. Harus kumur ya, Pak, ya? Ya, ini bertujuan untuk menghilangkan rasa pahit setelah penggunaan Ventolin inhaler itu, Ibu. Gini nih, Pak, saya mau nanya, obat Ventolinnya itu kapan aja ya digunakannya? Apakah sampai habis atau gimana, Pak? Nah, karena obat Ventolin ini adalah obat yang digunakan untuk mengurangi, gejala asma, jadi ketika gejala asma anak Ibu sudah, hilang, Ibu bisa menghentikan penggunaannya. Seumpamanya dalam, 1 hari Ibu telah memberikan 2, kali pemakaian pada anak Ibu, dan asma anak Ibu sudah hilang, jadi Ibu bisa menghentikan penggunaannya, Ibu, seperti itu. Oh gitu, berarti kalau misalkan nggak kambuh lagi, nggak usah dikasih lagi gitu? Ya, seperti itu, Ibu. Terus semisal nih Pak, kan kita nggak tahu ke depannya. Kalau misalkan dia kambuh lagi setelah berbulan-bulan gitu, obatnya masih bisa dipakai atau gimana, Pak? Selama masih dalam 3 bulan, obatnya masih bisa dipakai, Ibu. Namun apabila lebih dari 3 bulan, saya sarankan untuk, ke dokter untuk memeriksakan, asma anak Ibu ya, Ibu, ya. Oh gitu, oke. Untuk informasi tambahan ada yang ingin Ibu ketahui, Bu? Oke. Dari saya udah cukup sih, Pak. Itu berapa harga obatnya semua, Pak? Untuk pembayaran Ibu bisa lanjutkan di kasir di depan ya, Ibu. Oh gitu, oke. Makasih ya, Pak, ya informasinya. Oke, terima kasih kembali, Ibu. Semoga anaknya lekas sembuh. Ya, makasih, Pak. Yuk.